Indonesia yang menyatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, atau bukit sama-sama kita daki, lurah sama-sama dituruni. Nah, arti atau makna dari pepatah ini Nako menyatakan bahwa kerjasama itu sangat penting. Karena dengan kita mengadakan kerjasama, maka beban yang berat itu terasa ringan. Beban yang ringan tidak terasa sama sekali. Hal ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai organisasi regional, khususnya di bidang politik, militer, dan ekonomi. Maka tidak perlu berlama-lama, mari langsung saja kita simak cuplikan video materi kita berikut ini. Organisasi regional. Artinya organisasi regional adalah organisasi yang berada di satu region atau di satu daerah. Ya, dia lebih kepada daerah sekitar atau nasionalisme. Nanti berbeda lagi dengan organisasi internasional. Jadi kalau organisasi regional, kalau nanti dia di Asia Tenggara, maka region atau wilayahnya Asia Tenggara. Kemudian kalau dia nanti di Eropa, maka wilayah Eropa atau daerah region Eropa yang dibahas. Ya Nako, tidak campur aduk. Nah, hari ini yang kita bahas fokusnya kepada organisasi regional di bidang politik, militer, dan ekonomi. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari dan memahami materi ini, diharapkan siswa mampu menumbuh kembangkan semangat persaudaraan dan toleransi yang tinggi, serta dapat menerima setiap perbedaan yang ada dan dijadikan sebagai pelengkap kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan manusia pada masa kini. Nah, organisasi politik dan militer. Ada 5 nanti yang masuk ke dalam organisasi politik dan militer. Yang pertama ada North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO. Kemudian ada Southeast Asia Treaty Organization atau kalau disingkat SEATO. Nah, yang ketiga ada Pakta Warsawa. Kemudian yang keempat ada Central Treaty Organization atau kalau disingkat CENTO. Dan yang terakhir ada Australia, New Zealand, United States of America atau disingkat ANJUS. Nah, ini dia adalah 5 negara yang tergabung dalam organisasi politik dan militer. Nah, yang pertama kita bahas NATO. Jadi dari 5 organisasi tadi Nakku, Ibu akan bahas 3 yang paling terkenal ya. NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO ini adalah organisasi bentukan blok barat dalam perang dingin. Ya, ini dia. Jadi, blok barat membentuk organisasi pertahanan militer itu dijuluki sebagai NATO. Nah, ini nanti dibentuk April tahun 1949. Negara yang tergabung itu ada 28 negara. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan 3 negara penting bagi blok barat. Nah, itu ya yang paling penting bagi NATO. Kemudian, pendirian NATO itu bertujuan menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Nah, selanjutnya organisasi yang kita bahas adalah Southeast Asia Treaty Organization atau disingkat SEATO. Nah, kerjasama ini terbentuk di Asia Tenggara. Nah, tapi sekalipun dibilang ini adalah kerjasama di Asia Tenggara, hanya 2 negara Asia Tenggara yang tergabung ke dalamnya. Negara Asia Tenggara lainnya tidak tergabung ke organisasi SEATO ini. Filipina dan Thailand itu adalah 2 negara Asia Tenggara yang mau gabung ke organisasi ini.
Organisasi ini dibentuk pada September 1954 dan tujuan dari SEATO dibentuk adalah untuk membendung komunisme yang menyebar di Asia Tenggara. Ingat nakku, komunisme itu adalah paham yang menjadi lawan dari paham liberalisme yang digunakan oleh blok barat. Jadi, tujuan dari SEATO ini adalah supaya menghadang atau menghambat komunisme menyebar di Asia Tenggara. Cukuplah paham liberalisme yang ada di Asia Tenggara. Nah, itu begitu pada saat itu pemikiran dari blok barat. Negara Amerika Serikat, Australia, Prancis, Inggris merupakan negara yang tergabung dalam SEATO. Namun, Indonesia nanti dan Malaysia, maksud Ibu Myanmar, itu tetap menjaga netralitasnya dengan tidak bergabung dalam organisasi ini. Ya, karena Indonesia tergabung ke dalam gerakan non-blok. Minggu lalu sudah kita bahas. Gerakan non-blok itu adalah suatu organisasi yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Dia tetap menjadi negara yang netral. Nah, Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah organisasi pertahanan blok timur dalam Perang Dingin. Kalau tadi blok barat punya NATO, maka blok timur mendirikan Pakta Warsawa. Ini nanti dibentuk pada Mei 1955 setelah Jerman Barat tergabung ke dalam blok barat. Nanti di Perang Dingin ada yang namanya terjadi pemisahan blok barat maupun blok timur. Kemudian beberapa negara juga terpecah menjadi dua, ya, seperti negara Jerman. Jerman Barat dikuasai blok barat dan Jerman Timur dikuasai blok timur. Korea Selatan dikuasai blok barat, Korea Utara dikuasai oleh blok timur. Vietnam Selatan juga dikuasai blok barat, sedangkan kalau Vietnam Utara itu nanti dikuasai oleh blok timur. Jadi ada banyak juga negara-negara yang terpecah pada masa Perang Dingin. Nah, kemudian Pakta Warsawa ini dibentuk di Warsawa yang menjadi ibu kota dari Polandia. Dan adapun yang menjadi tujuan Pakta Warsawa dibentuk adalah untuk mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Itu dia, ya. Dan pemimpin dari organisasi ini adalah Uni Soviet dan bermarkas di Moskow, atau ibu kota dari Rusia sekarang ini, ya. Selanjutnya organisasi ekonomi. Nah, ada dia South Asian Association for Regional Cooperation atau disingkat SAARC. Yang kedua ada Asia Pacific Economic Cooperation, disingkat APEC. Nah, selanjutnya Masyarakat Ekonomi Eropa yang disingkat MEE. Dan yang keempat ada ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Dan yang kelima ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Nah, ini dia 5 organisasi ekonomi. Nah, dari kelima organisasi ini mewakili yang Ibu bahas ada 2 organisasi ekonomi, ya. Yang pertama ada Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Nah, ini nanti berbeda dengan organisasi OPEC, ya Nako. Kalau OPEC itu lebih ke minyak dan tergabung dengan beberapa negara juga, ya. Nah, APEC ini didirikan pada tahun 1989. Nah, ini adalah kerjasama ekonomi Asia dan Pasifik. Jadi wilayah Asia dan Pasifik yang tergabung dalam organisasi tersebut. Nah, awalnya terdiri atas 12 anggota, namun sekarang menjadi 22 anggota. Kerjasama
di APEC ini adalah kerjasama non-politik atau non-politis. Artinya dia tidak menggunakan politik di dalamnya, tapi dia lebih kepada kerjasama pure atau murni dengan kerjasama ekonomi. Sehingga APEC ini nanti menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota. Nah, hal ini terkait dengan ada banyak negara yang mereka berselisih paham dalam bidang politik, tapi bekerja sama dalam bidang ekonomi. Contohnya di sini Tiongkok, ya kan, yang sedang salah paham dengan negara-negara lainnya. Salah satunya nanti Indonesia. Tapi Tiongkok juga tetap gabung dalam organisasi APEC ini. Ya, itu dia maksudnya kenapa disebut tidak menggunakan politik, tapi lebih fokus kepada ekonominya. Nah, berikutnya, tujuan dari pembentukan APEC ini adalah mendorong perekonomian bagi anggotanya untuk memajukan negara anggotanya. Ya, itu dia tentang APEC. Selanjutnya kita bahas mengenai Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nah, MEE ini dibentuk di Roma 1 Januari 1957. Nah, kemudian tujuan dari MEE ini adalah mewujudkan integrasi. Integrasi artinya persatuan Eropa dan menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini yang menjadi tujuan dari MEE ya, menjalin kerjasama ekonomi dan mempersatukan Eropa dalam satu naungan ekonomi maksudnya. Kemudian negara pendirinya itu adalah negara Belgia, selanjutnya Prancis, kemudian Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Nah, itu adalah negara pendirinya. Selanjutnya, mulanya anggotanya ada 12 negara, namun kini menjadi 28 negara. Ada banyak awalnya negara anggotanya, hanya 12. Tapi lebih banyak lagi ketika sudah berkembang, sehingga menjadi 28 negara. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi kita hari ini menambah pengetahuan bagi anak kami sekalian. Dan jangan lupa selalu ambil hikmat dalam setiap pembelajaran kita. Selalu ibu katakan, salah satu guna dari sejarah adalah edukatif. Artinya mendidik generasi muda yang ada di zaman sekarang untuk belajar dari masa lalu. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, gunakan masker kemanapun anak kami keluar, dan kerjakan tugasnya dengan baik agar berhasil menjadi orang yang sukses kelak di masa depan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Salam jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati.